Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, di sini saya Muhammad Farhan Sauki dari mahasiswa manajemen pendidikan di studi mata kuliah evaluasi dan pengukuran pendidikan. Baik, di sini saya akan membuat video tentang analisis dan review sebuah jurnal, di mana jurnal ini berisi tentang kesejahteraan mental mahasiswa baru yang diambil dari ringkasan krisis artikel tentang studi kualitatif tentang kesejahteraan mental mahasiswa tahun pertama di Malaysia. Baik, langsung kita mulai. Di mana di sini ada 3 riwayat penulis, yakni Taufia, kemudian Azlina dan Azlina M. Kosnin dan Lina Hadayani, di mana mereka dari Sekolah Pendidikan Universitas Teknologi Malaysia Johor Bahru, kemudian Sekolah Pendidikan Universitas Teknologi Malaysia, dan juga Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kemudian kita masuk ke latar belakang maupun fase transisi sebagai stresor, di mana transisi ke perkuliahan menimbulkan stres berlapis, di mana tuntutan akademik meningkat, beban keuangan, dan isolasi sosial di lingkungan baru, di mana dapat memicu kecemasan, depresi, serta penurunan motivasi dalam pendidikan ini. Kemudian di sini ada beberapa masalah inti dan kata kunci yang dapat dibahas atau kita review. Yang pertama itu tentang kesejahteraan emosional, yang kedua tentang tekanan finansial dan juga harga diri, yang terakhir tentang terapi dan bantuan profesional. Di mana studi menunjukkan keterbatasan penelitian lokal di Malaysia tentang strategi coping mahasiswa saat transisi. Nah, kemudian untuk metode dan partisipan jurnal ini, desainnya penelitian kualitatif ini dengan wawancara mendalam semi terstruktur. Samplingnya purposive sampling, yakni memilih informan kayak data yang relevan. Dan partisipannya diambil dari 15 mahasiswa tahun pertama dan kedua. Menang kurang lebih N sama dengan 15, saturasi data dinilai tercapai. Kemudian prosedurnya sebagai analisis datanya, yang mana wawancara terbuka kurang lebih 30 menit. Lokasi disesuaikan peserta, baik itu tatap muka maupun secara daring ataupun online. Kemudian rekaman ditranskripsikan verbatim dan dianonimkan. Kemudian analisis tematik Brown dan Carnegie, 6 langkah familiarisasi, pengkodean, pembangkitan tema, peninjauan, definisi, dan penanaman penulisan laporan. Kemudian, di sini ada hasil 4 tema utama. Yang pertama tentang penurunan kesehatan mental, di mana di sini dapat dijelaskan tentang kecemasan, depresi, serangan panik, insomnia, pemicu beban akademik, kesepian, gegar budaya. Yang kedua tentang fluktuasi harga diri, yang mana beberapa mahasiswa mengalami penurunan kepercayaan diri, lainnya justru meningkat karena kemandirian. Kemudian yang ketiga, ketekanan finansial, kesulitannya mahasiswa dalam mengelola uang saku memicu kecemasan kronis dan membebani kesejahteraan emosional. Yang keempat, ini peran terapi dan bantuan profesional. Yang di sini mencari konseling ataupun terapi yang terkadang medikasi terbukti membantu mengurangi stres. Kemudian temuan kontekstual dan dampaknya. Di sini ada 3 masalah, yakni kecemasan, depresi, dan stres akut. Mungkin dapat dilihat dari grafik ini yang sering dilaporkan. Tema sejalan literasi 35% sampai 55% masih mengalami tekanan psikologis saat transisi, dampak turunnya IPK dan meningkatnya risiko putus untuk kuliah, serta lonjakan gejala pasca pandemi.
Kemudian implikasi praktis dan rekomendasinya. Di sini ada mungkin 4. Yang pertama nih, orientasi terstruktur, di mana dapat memasukkan materi kesehatan mental dan strategi coping sejak minggu pertama. Kemudian untuk rekomendasi yang kedua ini pendampingan sebaya. Ini dikembangkannya jaringan mentor senior untuk mengurangi isolasi sosial. Kemudian rekomendasi yang ketiga yakni literasi keuangan, yakni lokakarya praktis manajemen anggaran untuk mahasiswa baru. Serta yang terakhir ini integrasi layanan, yakni satukan konseling psikologis dengan bimbingan akademik dan tinjau bantuan finansial untuk kelompok rentan. Kemudian mana kesimpulan ini atau penutupnya dapat disampaikan, dapat kita kaji. Ini studi memberi wawasan kualitatif kaya tentang penurunan kesehatan mental, fluktuasi harga diri, dan stres finansial mahasiswa baru di Malaysia. Mungkin pesan kuncinya, universitas harus beralih dari reaktif ke proaktif dengan mengintegrasikan dukungan kesejahteraan emosional ke kerangka akademik. Baik, cukup sekian untuk review dan analisis jurnal ini. Terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.